Aman? Nggak apa-apa. Gue backup kalau misalnya gambar dulu. Bentar. Cek. Udah belum? Nyalain dulu. Kalah. Sabar ya bang, ada anak baru. Siap. Masih magang ya? Iya. Itu kabel. Anak lama tapi rasa baru aja bang. kabel. Ada baru nggak tuh? Tutup kabel. Kusut kabelnya. Iya, Ini kusut. Sekarang tangkap. Sabar ya bang. Namanya juga Sorry cumi. bang. Sabar dulu sabar. Bajeng belum? Belum sabar bang. Sabar. Salah dong. Sabar ini ujian. Sabar ini ujian. Sabar ya. Sabar ini ujian. Sabar ujian. Lu nggak mau lu benerin Ujian nggak dulu, tuh? Nop. Kabel lu nggak mau lu benerin dulu. Tiga belum belibet itu. Ini nggak perlu benerin juga. Nih. Mending cabut dulu ntar ini lagi. Cabut aja dari sono dari mic-nya. Itu bisa tuh. Tadi cumi sekarang intens. Makasih. Sama-sama. Ya, ini nih. Oke. Udah belum? Aku capek nih. Aku capek nih. Yuk. Roll. And action. Biasa aja sih modelnya. Cumi turunan cumi. Lumayan banyak juga sih. Makanya saya nggak bisa ngeliat juga sih. Nggak saya nanya-nanya tapi lumayan banyak pertanyaan. Tadi pemeriksaan lama. Hah? Oh nggak ada. Lancar-lancar aja sih tadi. Tadi pemeriksaan lama. Ini Gus ada tambahan-tambahan banyak kah apa terkait hal itu? Ya ada tambah-tambah seperti apa Mas Agus? Iya. Ada Ya, tambah-tambahan. tambah-tambah teknis-teknis terbaru lah. Tapi melihat polemik donasi ini kan ibaratnya sudah semakin katanya kalau dari pihak sana endgame nih ibaratnya menuju ke NTT. Kamu sendiri gimana nih Gus? Kalau itu saya belum bisa pastikan gimana ininya ya. Itu kan big ini mereka Rekodnya. gitu ya. Saya kurang paham kalau masalah itu sih. Nop mic-nya. Mas Agus masih memperjuangkan hak dari Mas Agus sendiri sampai saat ini masih semangat. Iya, Seperti apa sih? Tentu dong masih semangat. Ya namanya memperjuangkan hak pasti tetap semangat. Masa nggak semangat? Masih ada support dari Bang Farad juga kah? Maaf, ini bukti kami dari tim pembela kaum lemah. Kami kan juga dari kantor hukum Bang Farad Abbas. Ya sampai kapanpun kami masih mau mendukung Agus, membela Agus, dan akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan hak Agus. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan atas laporan terhadap saudara Gary tentang pemindahan uang pada waktu itu dan tentang pengakuan dia sebagai lawyer. Untuk selanjutnya mungkin bisa diterangkan oleh saudara Yaldi. Ya, depan-depan. Kencengan dikit bang ngomongin bang. Kencang dikit Kenceng ya. ya bang, kenceng ngomongnya bang ya. Oke, kita hari ini dari tim pembela kaum lemah Agus ya hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra ya di Bank BCA Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dimana Gary Julian telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi Agus agar nanti dananya 1,3 miliar itu dititipkan dan dibulatkan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Setelah Agus mentransfer memindahkan dana tersebut, Gary Julian tidak memenuhi janji-janjinya yang akan melakukan pengobatan peruntukan matanya. Uang ini kan untuk digunakan pengobatan mata ya awalnya, tapi ini berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti ada indikasi yang nantinya ya akan ya diduga akan diterima oleh penerima manfaat lain, yaitu korban bencana alam gitu dari Nusa Tenggara Timur. Bang ini kan melihat dari uang tersebut ya, bisa dibilang tuh akhirnya disumbangkan untuk warga NTT ya tanpa sepengetahuan Bang Agus sendiri. Iya. Gimana sih Bang, mungkin dari pihaknya Kak Agus sendiri merasa kecewa nggak sih Bang? Mungkin? Ya memang Gary Julian ini dan kawan-kawan ini tidak ada persetujuan ya kepada Agus jika memang akan diduga ya uang tersebut akan dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Tapi kita sedang mengajukan terlebih dahulu somasi peringatan hukum 3 kali 24 jam ya. Apabila Gary Julian tetap akan memindahkan dana tersebut kepada korban bencana alam NTT, maka kita akan siap mengajukan upaya hukum. Mas, ini kan dari postingan-postingan Denny Sumargo juga
seperti ada kendala juga di NTT. Maksudnya belum ada Terrealisasikan. penyaluran dananya di sana. Mungkin Mas sendiri udah melihat belum sih postingan-postingan? Iya, kita melihat sendiri posting-postingannya Denny Sumargo dan kawan-kawan tersebut. Tetapi hati-hati ya dengan uang tersebut. Uang itu merupakan hasil dari donatur yang memberikan sumbangan langsung kepada Agus ya. Tapi itu kan untuk objeknya kan untuk pengobatan mata. Tapi kalau objek tersebut Denny Sumargo dan Gary Julian tidak memperoleh persetujuan dari Agus dan kemudian dialihkan kepada pihak lain, ini kan ada indikasi perbuatan pidana ya. Jadi harus hati-hati terlebih dahulu melakukan upaya-upaya, apalagi mengalihkan gitu ya. Apalagi kita sudah ketahui mereka sudah ada di sana kan ya. Nah, kita fokusnya untuk saat ini adalah pemeriksaan terhadap laporan polisi ya terkait dugaan tidak benar penipuan yang terdahulu yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra, yang dimana dia telah mengalihkan dananya milik Agus kepada yayasan itu saja. Itu pemeriksaan. Tinggal berapa total uang? Ada 38 pertanyaan ya yang ditanyakan kepada M. Agus Salim, dan saksinya kita juga hadir juga Mbak Emi Nurmala tadi ya. Mbak Emi Nurmala juga diperiksa sebagai saksi yang ikut hadir dalam di Bank BCA itu. Untuk Wawa sendiri apakah akan dijadikan saksi juga? Kan bisa dibilang kan waktu itu Wawa juga ikut ke Bank BCA sendiri. Ya, Wawa atau Neneng Sumiati akan hadir nanti di tanggal 13 Januari 2025 di Polda Metro Jaya. Agendanya pemeriksaan saksi gitu. Kita minta ya kepada kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini agar para orang-orang yang oknum yang telah menyelewengkan dana ini akan diproses hukum gitu. Nah, untuk belakangan ini kan Wawa jarang terlihat, mungkin ke belakangan ini kan Bang Agus sering ada aktivitas kayak ke rumah Bang Farad atau kayak kemarin ke rumah duka. Ini Wawa sendiri jarang kelihatan, mungkin udah kesibukan apa ya? Mungkin banyak yang netizen yang bertanya Ya, gitu. kalau untuk kesibukannya Wawa silakan ditanyakan kepada Agus. Gimana Gus? Wawa jarang terlihat menemani Agus lagi nih. Iya, ya kan sekarang kan memang kita udah beda tempat tinggal juga. Jadi kan Wawa kan dia punya suami ngurusin anaknya, jadi dia punya kesibukan tersendiri. Cuman kemarin ke rumah duka sempat kita bareng-bareng kok, bareng-bareng ke sana sama bareng-bareng juga di situ. Berarti Mas Agus sekarang udah gak tinggal sama Wawa lagi? Enggak sih, cuman kita sering berkomunikasi aja sih. Mas Agus sampai saat ini masih ada periksa-periksa ke dokter nggak atau udah terhenti? Udah pasti ada, cuman kan nggak rutin setiap harinya, pasti ada jangka waktunya, kadang seminggu 2 minggu sekali gitu. Kalau untuk pemeriksaan nanti di Singapura itu mungkin seperti apa Mas Agus? Nanti Itu mungkin kapan? kita belum tahu, tunggu Mulai aja berangkat. nanti. Iya. Terus nanti waktu itu kan sempat di podcastnya Denso dengan Novi sendiri kan sempat ada bilang katanya di deposit 200 sampai 300 juta untuk pengobatan di JSC sendiri. Mungkin Waduh. itu benar nggak sih? Itu saya belum ada dengar sama sekali. Kalau mendengar kita mendengar, cuman buktinya itu nggak ada sampai sekarang. Ya teman-teman juga tahu mereka hanya janji, faktanya nggak ada. Bahkan ada sempat beberapa kali rembes yang nggak diganti sama pihak yayasan. Iya. Gitu. Terus berarti Wawa kecewa dengan uang itu dibawa ke NTT bersama. Berarti itu kan awalnya kan dilakukan tapi akhirnya dialihkan untuk korban bencana alam gitu. Iya, pasti untuk kecewa banget sih sebenarnya. Kan dulu katanya saya nggak punya etika, nggak punya moral. Sekarang berbalik, siapa yang nggak punya etika sama moral? Itu aja sih. Tapi banyak komentar netizen katanya menjaga harga diri, kan Agus sempat bilang menjaga harga diri nih, gua nggak apa-apa nggak terima, menjaga harga diri. Nah itu Iya. tanggapannya gimana Gus? Sekarang begini, orang lagi depresi, apapun bisa dilakukan. Itu aja sih intinya. Sekarang kalau misalnya keluarga kita dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, dengan membuat statement, dengan menyerang istri saya, keluarga saya, ya sekarang saya tanya aja sama mbak-mbak sama mas-masnya, kira-kira dalam keadaan depresi itu apapun bisa terjadi. Itu aja sih. Gus, tapi sempat kaget nggak sih kalau dana itu ada indikasi dialihkan ke NTT? Dengar ya? Iya. Ya ada. Kaget dong, aneh aja gitu, kok bisa gitu. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah nggak ada moralnya, gitu aja sih. Berarti ibaratnya pengennya ada persetujuan dari pihak Agus Ada juga komunikasi ya? lah ya. Udah pastilah gitu. Ya, pokoknya dari Agus dari kuasa. Bang Raffi mungkin agak bisa majuan. Jadi dari Agus sendiri intinya terkait masalah kasus NTT tadi sudah disampaikan juga dari Agus, bahwa kita dari Agus sendiri pun kaget mendengar, dari kami pun sebagai tim kuasa juga kaget. Jadi kita tetap pada fokus kepada di besok nih ya, tanggal 8
kita sidang di Pengadilan Negeri Tangerang terkait masalah gugatan yang dilakukan oleh donatur gitu. Jadi kami juga kemarin sudah bicara bahwa kami siap untuk siap untuk kita sama-sama di meja hijau untuk menjelaskan terkait masalah hak terkait masalah donasi ini, gitu aja. Nah, terkait masalah Agus sendiri nanti kami akan usahakan untuk hadir di besok tanggal 8 gitu, dan kami juga meminta kepada kuasa hukum donatur segera menghadirkan para pemberi kuasa ya. Jadi dalam hal ini pemberi kuasanya kan kalau nggak salah kurang lebih sekitar 500 orang ya. Kami juga minta jadi memang mereka itu sebenarnya memang ada gitu. Jadi jangan hanya batas surat kuasa saja, tapi memang prinsipalnya memang harus hadir. Jadi ibaratnya di sidang pertama itu pengennya adanya saksi para donatur semuanya ya, Bang? Ya karena memang pada prinsipnya kalau misalnya dalam gugatan kan awalnya kan ada mediasi di sana. Nah proses mediasi itu kan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung kan memang diwajibkan dulu nih hadir. Oh terkait prinsipal. Jadi kami juga akan nanti meminta kepada hakim mediator untuk menghadirkan para prinsipal dari pihak donatur gitu. Bisa Agus akan hadir atau nggak di sidang? Kami upayakan Agus hadir. Kalau misalkan kondisinya memang fit, keadaan sehat, ya memang nanti akan Agus akan hadir. Untuk luka bakar sendiri sempat katanya mau diutamakan nih. Apakah udah ada upaya mungkin? Yang mana? Luka bakar kan Yang Agus luka bakar. sempat bilang kalau bahwasanya ingin luka bakarnya itu segera diproses terlebih dahulu dibandingkan matanya gitu. Mungkin Iya. Ya uangnya lagi diendapin. Ya, uangnya lagi di sana. Ya. Dioper-oper dulu. Masa orang ini Nanti kalau udah dioper-oper udah capek, baru Tapi gayanya. katanya dari pihak ADNC juga akan memberikan 1,3 juta kalau misalnya Agus membutuhkan katanya untuk membutuhkan pengobatan. seperti apa. Ya gini Yang kita itu dibalik aja. kita nggak butuh janji, kita minta Iya, bukti. betul. Selama ini kan mereka hanya berjanji, Janji-janji buktinya nggak ada. Mereka mau damai berapa kali kita menyambut perdamaian itu, faktanya mereka yang mengingkari. Oke, saat ini biarlah hukum yang berjalan sesuai keinginan para netizen semua. Ayo kita tunggu endingnya kayak apa. Kita udah mau damai, kita udah siapkan waktu, siapkan tempat, faktanya mereka yang mengingkari. Sekarang kalau mereka mau main-main dengan hukum ya silahkan, kita siap menyambut itu. Oke, dan kita juga ada beberapa tambahan dari kuasa hukum yang lain tergabung dalam tim pembela kaum lemah. Bukan berarti Bang Farad meninggalkan Agus, bukan. Kemarin Bang Farad di rumah duka juga menyatakan bahwa Bang Farad akan jadi kuasa hukum Agus sampai selamanya. Kemarin diucapkan Bang Farad di rumah duka. Benar kan Gus waktu itu ya? Iya. Betul. Jadi bukan berarti Bang Farad meninggalkan, Bang Farad menghindari konflik terulang. Gitu. Jadi Bang Farad nggak mau terulang konflik dengan saudara DS. Oke lah, Bang Farad menghargai upaya damai yang dilakukan oleh Kemensos, Pak Yusuf. Jadi Bang Farad menghargai itu. Namun Agus merasa kecewa dengan sikap yang diambil oleh mereka. Agus menunjuk kuasa lain untuk melakukan langkah hukum. Berarti ada pengacara baru Bang untuk mendampingi Agus nanti. Ya, nanti kita lihat endingnya. Bang, Ya. mungkin sedikit menanggapi bahwa beberapa pihak dan juga netizen sempat mengatakan bahwa dana Agus yang dibawa ke NTT tersebut lebih diprioritaskan untuk warga NTT karena untuk tujuan banyak orang daripada Agus. Kalau Abang sendiri menanggapinya seperti apa? Oke, ini kan awalnya dana 1,3 miliar ini kan objeknya kan untuk Agus, pengobatan mata Agus, penyembuhan matanya Agus. Tapi berubahlah untuk penerima manfaat lain korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Di sini telah terjadi pengalihan dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya, itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus dan dialihkan lagi kepada uangnya Bang, ke kamera, Bang. dan beralih lagi kepada korban bencana alam NTT, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Objeknya kan Agus untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Itu kalau memang Gary Julian ini tiba-tiba memindahkannya untuk korban bencana alam NTT, hati-hati Gary. Itu bisa terkena undang-undang tindak pidana pencucian uang, mengalihkan uang tersebut padahal uang ini adalah masih dalam keadaan sengketa. Uang ini miliknya Agus dulu ini untuk pengobatan mata Agus, berubah kepada penerima manfaat lain. Coba bayangkan, ini orang buta dimain-mainin loh. Orang buta, kita pengacara benar-benar membela benar orang buta ini, dimain-mainin uangnya, dibawa ke sana, dibawa kemari, diiming-imingi janji-janji akan diberikan.
hal-hal lain, tapi nggak ada sama sekali. Ini orang buta. Bayangin kalau seandainya yang Gary atau siapa itu mengalami hal seperti itu, bagaimana coba? Nggak mau kan? Makanya jangan makanya untuk Gary harus hadir, harus terima proses hukum laporan polisi ini. Tapi kalau boleh tahu kan kabarnya dana tersebut sudah disetujui oleh beberapa para donatur nih Bang. Gimana tuh Bang? Ya itu siapa lagi, balik lagi donaturnya. Coba ini konsepnya balik lagi nih. Coba donaturnya kan waktu itu kan kalau nggak salah di podcast Densu itu kan disampaikan itu di telepon ya. Di telepon itu di situ ada juga ada Novi Pratiwi, di situ juga ada Gary, di situ juga ada Deden Sumargo dan ditambah di telepon Pablo ya. Nah, sekarang kita kalau berbicara donatur berapa jumlah para penyumbang? Saya nggak mau nyebut para donatur ya, karena donatur itu sifatnya kan donasi. Nah, sifatnya donasi dan donasi itu memang diperuntukannya kepada penyumbang kepada yang berbadan hukum atau yayasan. Nah, kita ketahui semua faktanya adalah bahwa dalam hal uang itu yang diterima oleh Agus itu bukan merupakan berasal dari yayasan. Dan itu statementnya jelas dari podcast Densu juga waktu itu yang bicara bahwa ini dilakukan karena memang atas inisiasi dari Densu sendiri, bukan karena Novi ataupun bukan karena Agus. Jadi jelas dari penyumbang langsung ke rekening Agus, dan ini bukan penyelenggaranya dalam hal ini bukan yayasan. Jadi yayasan juga tidak berhak untuk mengelola uang ini, apalagi sampai memindahkan uang itu ke NTT. Mungkin teman-teman bisa pilih lagi. Waktu itu Agus mempergunakan duit yang sudah masuk ke rekeningnya buat bantu keluarganya, dianggap menyelewengkan. Nah sekarang yang duit itu tujuan awal adalah untuk Agus, tiba-tiba dialihkan ke orang. Teman-teman sendiri menilainya gimana? Apakah ini bukan penyelewengan? Cukup begitu sih, simpel aja. Bang, terakhir Kemensos sendiri kan bilang kalau ada pengalihan donasi itu kan harus dilaporkan secara resmi. Dan kalau di atas 500 juta itu harus diaudit. Ini udah dilakukan belum sih Bang? Sebelum NTT sendiri Abang tahu hal tersebut atau tidak? Kalau informasi terakhir, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini belum pernah dilakukan audit ya terkait uangnya Agus sama sekali. Tanpa persetujuan Agus, uang ini telah diduga akan dialihkan ke korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ini. Ini kan objeknya untuk pengobatan mata Agus. Kenapa dipindahkan ke sana? Itu aja terjadi kalau memang seandainya nanti dialihkan, itu bisa masuk pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang. Ancaman hukumannya sangat berat sekali. Satu lagi ya, tambahan terkait masalah yang tadi, terkait masalah dari Kemensos. Jadi sekarang kalaupun ditanya harus diadakan audit, pertanyaannya gini. Jadi Kemensos juga harus hadir di sini untuk sebagai memberikan edukasi kepada kami semua masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal kasus Agus. Karena sekarang kalau misalkan ada perpindahan uang dari penyumbang langsung ke rekening Agus, pertanyaannya Agus ini kan pribadi dia, bukan badan hukum. Pertanyaannya coba dijawab semua sama teman-teman. Agus harus melaporkan ini kepada siapa? Karena Agus pribadi, dia bukan badan hukum ataupun yayasan. Jadi dari kementerian pun harus memberikan statement juga harus jelas kemana dan siapa yang berhak mengaudit Agus, apakah yayasan? Karena dalam hal ini kan juga tadi statement dari saya tegas bahwa penyelenggara dalam hal ini bukan yayasan. Jadi yayasan itu kayak menanyakan, Gus coba mutasi rekening kamu saya lihat, apa kewenangan dari yayasan? Sedangkan yayasan ini bukan sebagai penyelenggara. Nah sekarang kalau misalkan balik lagi, kalau memang Agus ini harus memberikan transparansi, ke siapa Agus harus memberikan transparansi itu? Karena dia berbicara sebagai individu ya, bukan sebagai badan hukum atau yayasan gitu ya. Mungkin untuk Mas Agus ada yang mau disampaikan untuk Intinya kembalikan uang Agus. gimana Mas Agus? Ada yang mau disampaikan? ulang, Mas Bang. Agus? Ulang. Lagi. Ya. Cumi Intan. Ya, Ya kebaikan apa bang? Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Hah? Ada yang mau disampaikan? Ya intinya itu aja sih, jangan mempermainkan orang sakit aja udah gitu. Jangan diputar-putar sana sampai sini sampai luka kering. Habis itu dengan alasan nanti lukanya udah sembuh, uangnya mau dialihkan ke yang lain. Tapi itu bagus tuh kalau Densu punya uang 1,3 ya. Jadi mendingan uangnya Densu itu diserahkan ke NTT, nah uangnya Gus tetap diserahin. Udah gitu aja kan sebenarnya selesai. Kalau di ujung-ujungnya bakal dibolak-balik. Oke. Oke. Terima kasih ya.